Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira ya guys ya. Wih, ini gua langsung habis bikin musik ceritanya. Habis bikin musik gua langsung konten guys. Keinget sama teman-teman, ada banyak yang komentar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak supportnya para YouTuber pemula tentunya, buat teman-teman yang sedang berjuang mencari dolar. Mencari dolar dengan menggunakan video-video ya tentunya. Ya, jadi YouTuber tentunya ya. Kali ini saya ingin menceritakan teman-teman, bukan menceritakan ya, jadi untuk sebagai motivasi buat kalian buat maklum ya. Jadi buat kalian yang menjadi YouTuber pemula tentunya ini adalah penyemangat guys, penyemangat. Paling penting itu adalah semangat dulu guys, ya. Karena banyak yang ngomong gitu ya, buat jadi YouTuber itu harus gini gini gini, harus memenuhi jam tayang, harus memenuhi subscriber dulu, harus punya video konten yang hebat, yang mantap gitu, harus editingnya yang luar biasa. Menurut aku itu nggak terlalu apa ya. Memang itu adalah suatu modal, tapi yang modal utama itu yang paling menurut gue yang paling penting ya, yang paling penting adalah semangatnya itu loh guys. Jadi kenapa? Karena dengan kita semangat, dengan kita semangat nanti itu akan timbul secara konsistensi guys. Tapi meskipun di luar sana banyak juga ya, misalkan yang semangatnya aja awalnya aja gitu, terus ngelihat videonya down, melihat videonya turun viewernya, jadi malas kan gitu kan. Itu sebenarnya pancingan dari kunci sukses guys. Kenapa saya bicarakan sebagai kunci suksesnya di situ, pancingan kunci suksesnya itu karena kalau bukan di luar sana ya, karena saya juga merasakan guys, jadi di awal-awal kembali lagi saya mempunyai 10 channel ya, 10 channel YouTube tentunya. Yang berkaitan dengan musik ada, yang berkaitan tentang ngomongnya belibet mulu. Yang punya menjelaskan tutorial juga ada, tutorial seputar musik juga ada. Tapi aku sebenarnya konsisten kepada musik guys, karena aku adalah arranger musik, pembuat musik lah ya, pembuat musik apa aja, band pop dan lain sebagainya. Ya, promosi sedikit guys, gak apa-apa. Jadi buat teman-teman pengen rekaman juga bisa langsung WhatsApp aja, kita bisa menerima jasa rekaman online, mixing mastering juga gitu ya. Oke, lanjut lagi ke topik pembahasan pada kesempatan video ini. Jadi banyak di luar sana yang mengeluh karena kita membuat YouTube ya, membuat YouTube terus awalnya aja kita rame ya. Channel kita awalnya aja rame. Nih, kalian harus tahu dulu algoritma YouTube tuh seperti ini guys. Sistem dari YouTube itu sebagai YouTuber pemula terutama ya, seperti ini. Yang pertama, memang ya dari YouTube itu aku juga nggak ngerti ya, nggak ngertinya kenapa, karena dari biasanya kalau ada channel baru nih, channel benar-benar baru banget buat gitu, baru buat email, baru buat channel, baru buat video gitu kan, pastinya kebanyakan ya, nggak tahu lah, ada juga yang sepi gitu ya, tapi kebanyakan mereka langsung banyak viewer gitu, banyak penonton gitu, tapi tentunya dengan settingan yang ditujukan terhadap video tersebut. Videonya tentang apa, tentunya disetting ke situ lagi gitu. Kalau misalkan videonya tentang mancing, kalian settingannya videonya tentang musik, itu nggak bakalan masuk guys. Jadi kalau misalkan video tentang musik ya, contoh ya, misalkan kalian buat channel nih, aku ceritain dulu ya. Kalau kalian buat channel nih seputar musik misalkan ya, nah aku kasih bocoran. Misalkan kita upload video pertama ya, kita kan baru buat channel YouTube nih, kita upload video pertama. Nah akhirnya satu lagu sudah beres lah ya, bikin videonya, diedit, terus settingan. Kenapa saya bicarakan tadi settingannya ke video tersebut? Karena kalau channel kita tentang musik, misalkan lagu ya, nah, misalkan video kita yang lagu pertama nih, kita upload ya, push videonya ke YouTube, kita setting tentunya ke musik lagi guys, seperti deskripsinya mengenai musik, masanya mengenai bengkel kan nggak masuk. Nah terus misalkan deskripsinya kalian jelasin lagu ini tentang apa, terus liriknya dia kasih, terus juga hashtag ya, hashtag itu penting tuh. Hashtag itu biasanya kalian tulis di deskripsi, misalkan judul ya. Kalau judul yang di atas udah pasti itu adalah judul utama ya. Tapi nanti judul yang di atas itu kalian copy aja taruh di deskripsi, kemudian kalian kasih hashtag ya, atau pagar gitu, kalian cari misalkan lagu kalian tentang patah hati, judul ya lagunya patah hati gitu, kalian ketik aja di situ hashtag terus patah hati, terus hashtag lagi musik populer lah, apalah gitu. Itu penting guys. Jadi setelah hashtag di bawahnya lagi kalian kasih detail tentang lagu itu, liriknya, penciptanya, siapanya gitu kan. Ini contoh kalau misalkan channel kalian tentang musik gitu kan. Setelah itu kalian tentunya kalau deskripsi udah beres gitu, tentunya kalian setting juga di tag ya, tag ya kalian di bawah. Kalian mendingan masuk ke YouTube Studio deh, kalau enggak ke Chrome gitu aja. Nanti tagnya diisi, terus juga tanggal perekaman itu penting juga.
Terus lokasi video itu penting juga. Kalau kalian di Indonesia ya kasih aja, kalian ketik Indonesia gitu. Nah, settingannya seperti itu guys. Dan kemudian kita upload. Nah, kalau semua settingan video itu, ini contoh tentang saya bicarain tentang musik ya, tentang konten musik ya. Kalau semua sudah beres gitu, kita setting semuanya tentang video itu ke musik gitu, tentunya insya Allah dari algoritma YouTube video kalian akan ditarik guys. Itu biasanya channel-channel baru tuh cepet banget dapat viewers gitu ya. Ya mudah-mudahan juga cepet dapat subscriber juga. Nah, itu yang bikin pertanyaan saya dan mungkin teman-teman yang di sana juga ya, kenapa kalau channel baru cepet banget cari viewersnya gitu. Nah, mungkin dari tujuan mereka agar kita semangat gitu ya, tapi kemudian kita bikin konten akhirnya penonton turun dan akhirnya kita ikut down. Nah, kenapa saya bicarakan tadi masalah semangat di situ guys, karena semangat itu penting. Jadi di saat kita bukan video YouTube aja ya, usaha apa aja gitu, misalkan berdagang, misalkan kita buka warung ya, ini kita sangkut pautin nih ya, supaya kalian lebih peka lagi di dunia YouTube gitu. Misalkan ada seorang pedagang, dia rame terus nih ya, misalkan dagang seblak gitu ya, seblak dia enak, banyak pengunjung yang datang, banyak yang rame lah intinya ya. Tapi tentunya gue yakin itu pasti bakalan ada masa sepinya juga guys. Begitu juga di YouTube guys, penonton kalian rame, ada masa sepinya juga. Karena apa ya, kita kembali lagi ke algoritma alam, nggak ke algoritma YouTube. Nggak ke algoritma YouTube maksudnya. Algoritma alam itu begitu, kadang kita nggak bakalan enak terus, nggak enak terus, ada naik ada turun, ada naik ada turun. Begitu juga YouTube guys. Yang penting semangatnya ini, di saat video kita rame tentunya bergejolak nih semangat kita nih, buat konten, buat cari topik nih, buat video tentang apa gitu kan. Tapi di saat video kita turun penonton, pasti kalian malas nih, kok jadi gini ya gitu ya, kok jadi sepi banget penontonnya gitu ya. Jangan guys, jangan seperti itu. Kalian tetap semangat, tetap kalian ekspresikan mencari referensi video-video yang buat kalian upload ke YouTube kalian. Nah di situ ya guys, karena di situ YouTube akan menilai channel kalian ini meskipun sepi akan konsisten lagi guys, dan itu akan menarik kalian, video-video kalian, algoritmanya akan ketarik ke video yang yang sudah besar gitu ya, channel YouTube yang sudah besar, dan akhirnya video kalian ketarik juga dan akan ada yang menonton juga gitu. Jadi intinya konsisten, itu yang cari wong Indramayu, sangu konsisten, sangu dingin, sangu bekal ya, kita berbekal dulu konsisten, yaitu semangat guys. Nah seperti itu. Apalagi dari pengalaman aku perhatiin ya, YouTube sekarang banyak banget banyak banget apa ya, persyaratan sih. Kalau dibilang persyaratan standar-standar aja sih, memang kayak gitu karena makin ketat ya. Tapi kebanyakan ini loh, kebanyakan menguji menguji keimanan. Karena banyak banget begini salah, begitu salah, begini salah, dan akhirnya ujung-ujungnya dismon. Nah seperti itu. Ada yang komen tuh tadi dari abang siapa tuh, YouTuber kalau nggak dismon nggak asik katanya kan ya. Ada, memang benar, karena kalau kita dismon kita akan mengolah hati kita nih, kita akan mengolah sama aja gitu kan. Kalau misalkan Tuhan atau Allah gitu kan memberi kita hidup enak terus, itu nggak mungkin, pasti kasih nggak enaknya. Dan YouTube juga sama guys, di saat kita enak terus pasti ada dismon nih, ada dismon. Kalau kita kacau sedikit aja gitu, pelanggaran sedikit aja gitu, kalau misalkan ada kita upload video orang sedikit aja ya, kalau itu berapa menit ya, biasanya kalau melebihi berapa menit ya, melebihi ya 1 menit aja kena deh, udah dismon lagi kan. Kalau teman-teman yang lain, gue sih ada nih video gue, ada video orang gue selipin di video gue gitu kan, videonya dari orang gitu, full gitu, bukan full tapi berapa menit gitu, gue aman-aman aja. Itu belum ya, belum, percaya gue ada belum. Gue punya channel YouTube ceritanya nih ya, kita cerita kembali ke dismonetisasi ya. Gue punya channel YouTube, channel gue tadinya murni guys, nih gue bikin musik asli sendiri semua ya kan. Terus setelah itu karena gue karena banyak project ya, mungkin nggak di dunia YouTube aja, di TikTok juga, di kehidupan sehari-hari juga gue ada pekerjaan lain juga, tapi kan harus tetap konsisten. Bagaimana gue pikir untuk secara konsisten nih ya, kita aktifkan terus YouTube kita, tapi gue kekurangan, bukan kekurangan ya, gue lambat gitu memberi konten. Jadi akhirnya gue ambil video orang ya, musik orang, gue pindah ke konten gue, channel gue kan, bikin video lirik kayak gitu kan. 1 tahun lo aman, gue bikin itu aman banget, nggak sampai, dan bahkan cepet loh ya, dolar yang kita dapat itu, pemasukan atau pendapatan yang kita dapat itu cepet banget guys. Percaya nggak, satu video gue 1 juta
berapa ya, satu minggu atau 2 minggu ya, sekitar 1 minggu deh. Gue 1 minggu waktu itu upload videonya siapa ya, artis lah ya yang udah musik tentunya. Gue bikin video liriknya dengan karakter editing gue kan, akhirnya wow banjir viewers guys. Meskipun itu berbagi ya, tapi penghasilan gue 2 minggu ya, tapi penghasilan gue udah buset, ini satu video aja udah 1 juta berapa ya, 1 juta berapa gitu. Akhirnya gue ketagihan kan, upload lagi video lagunya dia gitu kan, upload lagi sampai wih penghasilan gue gede banget kan. Tapi ini kena konten berulang nggak ya nantinya, di semua nggak ya. Dan akhirnya aman-aman aja gitu selama 1 bulan. Akhirnya gue gajian kan, bisa sampai waktu itu 1 bulan berapa ya, sekitar 9 juta kan, 9 juta lebih lah. Itu karena konten itu aja tuh, kontennya karena musiknya artis itu aja tuh. Tapi dan akhirnya setelah gajian turun, gue nggak kepikiran nih gue bakal dismount nih kalau kayak gini terus, nggak kepikiran. Akhirnya ke apa ya, ketagihan, terus upload lagi lagunya dia kan. Itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya, tapi yang penting kita artisnya artis yang udah besar gitu. Jadi kalau misalkan artis besar itu mengizinkan video kita, tentunya monetisasinya atau uangnya berbagi sama kita gitu. Kalau mereka nggak suka, mungkin video kita di take down ataupun minta dihapus gitu. Kalau mereka minta hapus aja nggak apa-apa, orang lagu dia kok. Tapi alhamdulillah dia nggak pernah minta hapus video gitu. Dia selalu berbagi gitu kan, berbagi pendapatan, nggak berapa persen, mereka berapa persen gitu. Bisa sampai 9 juta loh 1 bulan. Nggak ketagihan gimana tuh coba. Akhirnya gue ketagihan, bikin lagi di pertengahan bulan nih, bikin sakit hati banget guys. Karena apa ya, ini cerita pengalaman gue ya di dunia YouTube, apalagi di musik ya. Nah akhirnya selama 1 bulan gue oke, turun gajian ya. Bulan ke depan nih, ini mau biasanya kan kalau gajian sekitar tanggal berapa ya, tanggal 21 sampai 26 gitu ya. Dan akhirnya ini udah tanggal 21 nih ya kan, maksudnya maksud saya dari dashboard YouTube biasanya kan masuk ke AdSense sekitar tanggal berapa ya, 9, 10 ataupun minimal dari tanggal 7 lah ya. Tapi biasanya aku dapat kalau misalkan dari dashboard YouTube pindah ke AdSense itu sekitar tanggal 9. Nah sampai tanggal 12 ya. Ini gue udah tanggal 6 nih ya. Tanggal 6, wah itu gue aman aja nih ya Allah. Mudah-mudahan uang dari dashboardnya bisa turun ke AdSense gitu kan. Ini cerita tuh guys. Ini mungkin bisa buat motivasi kalian deh yang suka re-upload nih. Bahaya bener. Nah akhirnya gue tunggu nih, udah tanggal berapa, 6 ya, aman. Udah tanggal 7 aman. Tapi ini dashboardnya belum turun. Aduh, wah gue biasanya kan tanggal 9 nih ya. Coba kita cek tanggal 9 ya. Akhirnya tanggal 8 guys. Deg-degan ya. Kalau ini gajian lagi ke 9 juta nih. Dan akhirnya tanggal 8 guys. Pas tanggal 8 kemudian di malam hari gue dapat email guys. Wah, email yang bikin patah hati. Kenapa? Karena channel gue yang itu yang penghasilannya gede, gara-gara gue re-upload tuh. Bukan re-upload sih, gue mau ambil musiknya aja, tapi video liriknya gue buat sendiri gitu kan. Dan akhirnya kena dismonetisasi guys. Waduh, oh my god. Waduh, udah patah hati banget tuh ya kalau kita udah kena dismonetisasi. Intinya seperti itulah. Haus gue guys. Intinya seperti itu ya guys ya. Jadi tetap semangat guys, karena dengan banyaknya persyaratan juga kehati-hatian kita sebagai konten kreator, kita harus patuhi juga sebenarnya. Nah kalau masalah kita, kalau misalkan kena video yang viewer sepi, dan itu yang buat bikin kita udah nggak semangat bikin konten lagi. Kita jangan seperti itu guys. Meskipun video kita sepi, tetaplah kita gali terus guys. Besok kita bikin video, gue gali lagi nih. Kira-kira gue bikin masakan tentang apa nih ya? Kira-kira bikin konten masakan tentang apa ya? Kira-kira orang butuh video gue gitu kan. Nah kalian punya pikiran begitu guys. Kalau misalkan channel kalian tutorial terutama ya, kalian harus berpikir begini. Kalian harus berpikir, bagaimana ya, gue besok harus bikin konten kira-kira bisa dibutuhkan sama orang. Tujuan video aku itu video tentang apa dan dibutuhkan sama mereka gitu. Nah seperti itu guys. Kita coba kalau misalnya kita upload lagi, gue bikin video ini gue upload nih ya, dan akhirnya video sepi nih. Wah videonya sepi nih, aduh gue udah bikin capek-capek berpikir, gue semalaman bikin apa gitu ya konten buat besok gitu kan. Tapi ya tetap aja sepi gitu. Jangan turun, jangan putus asa, terus semangat, gali terus guys.
Insya Allah beneran. Gue banyak 10 loh. Gue banyak 10 channel loh gue punya loh. Ya, pokoknya yang kalian alami itu ya termasuk channel ini nih. Channel ini memang lama berkembangnya karena campur-campur ya. Nah, kalian tetap gali gitu. Buat besoknya lagi apa nih ya? Apa yang dibutuhkan buat mereka nih? Apa nih yang belum ada di tutorial orang gitu ya? Yang temanya sama gue kan gitu. Gue kasih tutorial apa ya kira-kira dibutuhin sama orang tersebut ya, orang itu ya gitu ya. Nah, kalian gali terus tuh. Nah, kalau misalkan kalian keterbatasan untuk editing gitu ya. Kan kalau sekarang tuh banyak sih memang ya ada apa namanya ya, ada efeknya juga sih kalau editnya bagus, terus juga editingnya bagus lah. Pastinya ada efek guys. Perbandingannya gini aja guys, gue bikin video video klip gue kan bikin syutingnya pakai HP tentunya kan. Ya meskipun diedit sebagus mungkin tetap aja kalah sama yang pakai kamera beneran gitu, kamera khusus untuk video syuting gitu seperti artis-artis ternama gitu kan, tetap aja beda perbedaannya guys. Tapi kita jangan sampai wah ini jelek nih video gue nih, kameranya aja kayak gini. Lu bayangin aja deh, gue pakai ini bikin konten kreator itu sebagai YouTuber pemula itu nggak mesti mewah, bener aku rasain sendiri nggak mesti mewah guys. Aku di dunia YouTube dari awal tahun 2000 berapa ya, 2014 atau 2015 gitu ya, aku masih menggunakan handphone loh, menggunakan handphone seadanya gitu kan, dan sampai sekarang aku pakai HP gitu. Kalau kamera ya adalah kamera gitu, tapi hanya untuk video klip aja gitu. Tapi kalau untuk konten lain, konten anak-anak, konten seperti ini, konten tutorial, aku pakai HP aja gitu. Nah, jadi itu tandanya kita berkreasi tidak menutup kemungkinan dengan adanya keterbatasan yang kita punya gitu. Jadi nggak harus gue harus beli ini nih, gue jadi YouTuber harus beli kamera nih, gue harus beli mikrofon nih, apa nih. Yang penting kalian bisa apa ya, menganalisis situasi kalian. Contoh, saya ini menggunakan konten YouTube ini menggunakan HP ya, menggunakan HP. Nah, bagaimana supaya video saya meskipun menggunakan HP tetap masih bisa dicerna nih sama teman-teman yang lagi nonton nih, bisa dicerna nih bagaimana nih. Kita ambil posisi HP yang sepi guys, tempat yang sepi seperti saya ini di ruangan kamar gitu kan. Jadi kalian ngomong, saya ngomong gitu, meskipun ngomong apa pasti kedengeran dan jelas gitu. Kalau misalkan kalian udah modal HP, terus kalian syuting di jalan raya, pasti ada mobil apa kan nggak sesuai tempat gitu kan. Nah, yang penting adalah bobotnya gitu, bobotnya guys, bobotnya. Video kalian editing kalian sebagus apapun itu, kalau bobot video kalian masih kurang ya, intinya bukan saya ini ya, intinya masih di bawah lah, kurang lah gitu ya, tentunya akan apa ya, akan kalah lah sama yang sudah ada video yang berbobot gitu kan. Perbandingannya ke situ guys. Tapi kalau kalian videonya meskipun pakai HP doang, tapi video kalian bermanfaat, video kalian bisa membantu orang yang sangat butuhkan ilmunya, ataupun di sana yang sedang membutuhkan tutorialnya gitu, meskipun pakai HP, siapa tahu penonton dari viewer video kalian bisa sampai 1 bulan bisa 1 juta view, ya kan nggak ada yang tahu ya nggak. Jadi intinya pada kesempatan video kali ini kalian tetap semangat dan konsisten sebagai YouTuber pemula tentunya. Mungkin kalau di luar sana yang sudah profesional, mereka bisa sesuka hati buat video, mungkin seminggu sekali mereka upload, terus juga sebulan sekali mereka upload juga kadang gitu kan, ada aja gitu kan. Tapi kalau menurut saya lebih konsisten lagi supaya kalian algoritma YouTube bisa nangkep video kalian itu uploadlah setiap hari atau 2 hari sekali gitu. Itu kuncinya. Nah, meskipun nih pesan saya ya buat teman-teman yang lagi nonton ya. Ini karena dari pengalaman aku nge-YouTube gitu ya. Jadi intinya yang pertama nih, kalian konsisten dan semangat ya, semangat. Jangan sampai kendor gitu kan. Kalian ini bikin video ini buat apa? Nih saya bikin video buat apa? Buat senang-senang doang? Nggak mungkin ya. Kecuali musik mungkin saya pengen expose ya, ataupun lagunya pengen dikenal orang gitu ya. Tapi kalau yang lain bikin, kalian ini contoh video tutorial, contoh video masak, video mancing, tutorial YouTube, tutorial TikTok dan lain sebagainya gitu. Entah pun vlog, mungkin vlog ada bikin dokumen doang mungkin ya. Nah, seperti saya ini sebenarnya channel dokumen. Nah, apa tujuan itu? Tentu saja mencari uang, ya, mencari cicis.
ataupun mencari penghasilan melalui YouTube, ya kan? Makanya kalau kalian pengen cari penghasilan di YouTube, YouTube juga nggak apa-apa, terima aja. Kalian mau kerja sama saya, misalkan ya, misalkan saya YouTube nih, pihak YouTube nih, lu pengen kerja sama saya, boleh, siapa aja boleh, silakan. Kalian jadi konten kreator sama saya, tapi ingat, syarat saya itu adalah konsisten. Itu konsisten. Kalian harus bikin video serajin mungkin, ya kan? Karena saya juga akan melihat kamu rajin nggak gitu. Sama loh, YouTube juga sama. Intinya tetap rajin, semangat, dan konsisten. Bikinlah konten yang kontennya mudah dibikin tapi berbobot gitu. Ya, contoh ya, ya intinya bikin video sesimpel mungkin tapi ada isinya gitu. Nah, sampai situ mungkin bisa teman-teman pahami ya. Kalau teman-teman pengen subscribe, silakan. Ataupun yang pengen ditanyain gitu ya, Bang, atau tanya ini, tanya itu, boleh. Nanti saya buatkan videonya deh ya. Ya, ini alhamdulillah video kemarin aku bikin gitu ya. Aku udah lama nggak update tentang tutorial YouTube gitu ya, jadi sepi. Dan sekarang aku lagi ada banyak kerjaan juga di rumah ya, aransemen musik-musik orang. Aku juga buka rekaman online, studio rekaman home tapi online gitu juga ya. Jadi alhamdulillah banyak project, jadi masih bisa sempatkan untuk bikin video tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe keluarga kecil Aira ya, tentunya saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan para YouTuber pemula bisa lebih naik lagi, bisa maju lagi, bisa lebih sukses lagi, juga dipanjangkan umur dan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.